pada akhirnya kita akan sampai di titik akhir, di halaman terakhir dan bab akhir, atau bisa dibilang penutupan dari sebuah buku. Sejauh ini kita udah melakukan yang terbaik, dan gak kerasa ternyata apa yang sudah kita lewati itu ya semua berjalan dengan baik. Ya walaupun terkadang kalau diingat ke belakang tuh sebelum kita ada di penghujung tahun ini, kita semua pasti pernah merasakan yang dimana kita mempunyai kekhawatiran, kecemasan yang berlebih mengenai apakah aku sanggup menjalaninya, apakah aku bisa, dan apakah aku sekuat itu. Tapi ya lagi dan lagi kita selalu berhasil mematahkan kalimat yang kita ucapkan sendiri, yaitu dengan kita membuktikan bahwa kita bisa bertahan, kita bisa melewati semuanya dengan baik. Dan ya, pada akhirnya kita telah sampai di halaman terakhir sebelum buku itu telah selesai, karena kita nggak pernah nyangka bahwa selama ini kita bisa menyelesaikan setiap bab yang terjadi dalam hidup kita. Dan sekarang masanya udah seharusnya usai, dan gak kerasa ternyata aku bisa sekuat itu. Aku bisa sesanggup itu, dan aku bisa bertahan di tengah peliknya kehidupan yang selama ini selalu menjadi hal yang paling aku khawatirkan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan aku kekuatan untuk aku bisa melalui semuanya dengan baik. Ya walaupun semua penuh dengan air mata, tapi dibalik itu semua, aku selalu bersyukur atas hidup yang aku jalani. Setidaknya, aku bisa menjadi saksi atas hidup aku sendiri, yaitu saksi di mana yang semula aku mengkhawatirkan semua hal yang dimana aku gak sanggup untuk aku jalani sendiri, dan ternyata semua sanggup, dan aku berhasil melewati semua itu dengan baik. Thank you myself. Memang kita harus lebih bisa bersyukur atas hidup yang kita jalani, dan berterima kasih sama diri sendiri. Oke? Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Aku kembali lagi untuk menemani waktu malam kalian. Gak kerasa ya, udah sejauh ini aku menemani waktu malam kalian. Dan ya gak kerasa juga, ternyata udah banyak banget hal yang kita lalui. Dan sekarang kita udah sampai di halaman terakhir. Kamu hari ini bagaimana keadaannya? Apakah di penghujung tahun ini keadaan kamu dalam keadaan baik? Atau sedang dalam keadaan yang kurang baik? Kalau memang kurang baik, apa yang bikin kamu kurang baik? Apa yang bikin kamu ngerasa bahwa penutupan tahun ini menjadi akhir yang kurang baik? Atau kisah yang kurang baik? Kenapa? Memang, kita pasti masih kesulitan untuk berdamai dengan diri sendiri, atau sekedar jujur sama diri sendiri tentang apa yang sedang dirasakan. Atau masih banyak lagi hal-hal yang bikin kita tuh ngerasa gak baik di penghujung tahun ini. It's okay. Memang akan ada banyak hal sedih, hal sakit, ataupun hal lainnya yang dimana itu akan menimpa diri kita di penghujung tahun ini. Ya, mungkin dari hal-hal tersebut, mungkin ada juga dari kalian yang merasakan sedikit kebahagiaan mengenai, ya ternyata akhir tahun ini Tuhan memberikan kebahagiaan dari semua rasa sakit yang selama ini Ia berikan. Gak kerasa ya? Pasti dari kalian ngerasa bahwa, oh ternyata, ya walaupun seberat apapun, seberantakan apapun, kalian bisa melalui semuanya dengan baik. Coba deh,
Sekarang aku tanya, kalian pernah mikir gini nggak? Padahal sebelumnya tuh kalian gak sanggup. Sebelumnya tuh banyak sekali kalimat menyerah yang sering kali terucap. Tapi coba deh sekarang lihat diri kamu saat ini. Kamu bisa kan melewati semuanya dengan baik? Walaupun ya banyak sekali rasa capek yang selalu aja datang menghampiri. Udah ngasih apresiasi belum ke diri sendiri? Udah mengucap terima kasih belum ke diri sendiri? Karena udah bertahan sampai sejauh ini? Walaupun ya banyak sekali hal-hal yang perlu kamu lalui dan itu cukup berat, tapi diri kamu mampu. Mulai dari kehilangan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Memang kita akan mengalami banyak sekali hal dalam hidup. Dan kita juga akan mengalami di mana semua yang terjadi dalam diri kita itu akan berakhir. Dan semua akan berganti dengan kebahagiaan. Wait, kadang ada orang yang berbicara seperti ini. Kapan aku bahagia? Perasaan sakit mulu. Kamu pernah nggak ngomong seperti itu? Kalaupun pernah, nggak apa-apa. Tapi jangan diulangi lagi ya. Kamu bukan yang gak bahagia. Atau bukan berarti Tuhan gak memberikan kamu kebahagiaan. Mungkin memang Tuhan memberikan kamu lebih banyak ujian daripada kebahagiaannya. Bukan berarti Ia tidak akan memberikan. Mungkin dalam artian tuh ditunda dulu kebahagiaannya. Baru nanti Ia memberikan kebahagiaan yang tidak disangka-sangka. Kadang kita tuh suka gak sadar. Kita tuh terlalu mengingat hal-hal buruk aja. Kayak kejadian yang udah kita alami semuanya, dan kita lupa bahwa ya di balik itu semua ada kebahagiaan yang dimana selalu kita lupakan. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerasa kayak sakit banget, kecewa banget, ya udah kita cuma ngerasain itu aja. Tapi kalau misalnya kita lagi ngerasa bahagia, ya semua hal-hal buruk itu pasti kita juga akan lupa kan? Ya setidaknya dunia itu bukan yang gak adil kok. Adil banget. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan dua perasaan, bahagia dan sakit atau sedih. Itu juga pasti akan terjadi kok di setiap manusia. Dan bukan berarti gak bahagia. Semua punya kebahagiaannya tersendiri. Ya mungkin memang bukan sekarang waktunya. Jadi kamu harus lebih bisa bersabar dan menerima ya. Kamu pernah gak ngerasain dimana tahun ini kamu ngerasain sedih banget? Sedih yang dimana itu kamu gak tahu penyebabnya apa. Kayak kamu ngerasa capek aja gitu sama apa yang kamu jalani. Kamu capek sama semuanya. Dan ya lagi-lagi cuma bisa nangis. Gak apa-apa kok. Memang setiap manusia itu pasti pernah yang namanya nangis. Setiap manusia tuh mungkin kayak mustahil kalau gak nangis. Ya mungkin karena ia udah ngerasa capek banget sama semuanya, makanya cuma bisa nangis. Tapi dibalik itu semua, saking hebatnya ujian yang Tuhan berikan, saking capeknya sama keadaan, sama semuanya, kamu ngerasa gak sih kalau ketika kamu udah terlalu sering nangis, kayaknya tuh buat kamu nangis tuh air mata tuh kayak udah gak ada lagi gitu loh. Saking udah capeknya kamu dan udah keseringan nangis. Ya enggak? Kamu tahu enggak? Level kesedihan tertinggi adalah ketika kamu ngerasa sedih, tapi kamu udah gak bisa nangis. Mikir kayak, ya udah aja gitu. Udah biasa sakit kan? Kayak bener-bener ngerasa flat aja gitu. Mau nangis juga gak bisa, tapi sedih juga. Ya dan gak tahu cara ekspresinya tuh gimana. Iya enggak, kamu pernah gak ada di posisi itu? Kayak ya udah, kita udah capek, kita udah ngerasain semua hal. Mau nangis ataupun sedih tuh rasanya kayak udah gak bisa. Kayak udah gak ngerti gimana cara mengungkapinnya. Karena saking udah terbiasanya sama apa-apa yang udah dirasain selama ini. Memang
Proses kehidupan itu berat banget ya. Kita nggak akan ada yang tahu alurnya akan seperti apa dan ceritanya akan seperti apa. Dan lagi, gak kerasa juga kita udah ada di penghujung tahun dan semua berhasil kita lalui dengan baik. Kamu hebat. Jangan lupa memberikan apresiasi untuk diri sendiri ya. Memang kita akan merasakan satu hal yang dimana kita merasa begitu hancur banget. Karena kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tuh menuntun diri kita tuh untuk bisa berdamai dengan segala kondisi. Jadi ya walaupun kamu dalam keadaan sehancur apapun, kamu harus bisa mendamaikan diri kamu sendiri. Ya walaupun aku tahu, tapi kan susah kak namanya kita mendamaikan diri sendiri. Iya, justru itu yang menjadi permasalahan dari setiap manusia. Iya enggak? Yaitu berdamai dengan diri sendiri. Sebenarnya bukan berarti kamu gak bisa. Kamu bisa kok. Cuma memang kita perlu effort aja untuk itu. Karena untuk berdamai dengan diri sendiri juga kan gak semudah itu. Terkadang, hal-hal yang terkesan dadakan memberikan sebuah pelajaran bahwa hidup ini memang tidak selamanya bisa berjalan sesuai keinginan. Hikmahnya adalah, apapun yang menjadi jalannya, akan selalu ada hal baik di dalamnya. Dan masa depan itu sebuah misteri yang tidak pernah bisa diprediksi. Jadi, kamu gak akan tahu di masa depan nanti kehidupan kamu tuh akan seperti apa. Karena semua itu misteri. Semua gak ada yang tahu. Dan hanya Tuhan lah yang tahu. Mulai sekarang tuh semakin dewasa, semakin ngikut aja alurnya bagaimana. Bagaimana baiknya Tuhan mengaturnya. Karena kalau misalnya kita yang mengaturnya, itu semuanya akan berantakan. Iya nggak? Udah pernah coba ngatur sendiri belum? Pernah kan? Hasilnya apa? Berantakan. Iya. Jadi lebih untuk menerima, ya udah ikutin aja alurnya gimana. Dan pada akhirnya, takdir Tuhan itulah yang selalu baik. Iya walaupun terkadang perlu air mata untuk menerimanya. Sabar ya, semakin berat ujian kamu, maka semakin besar pula balasan kebahagiaan yang akan datang. Jadi, ya walaupun ujian kamu berat, suatu saat nanti Tuhan akan memberikan kamu kebahagiaan yang luar biasa. Karena kejutan-kejutan itu tuh kita tidak pernah tahu kapan kejutan itu datang. Dan ya kejutan-kejutan itu juga kan kejutan yang dimana Tuhan berikan tanpa sepengetahuan kita, dan itu misteri. Dan ketika kita berhasil melalui ujiannya, Tuhan memberikan kita kebahagiaan luar biasa. Aku yakin kamu kuat melewati semuanya dengan baik. Walaupun penuh dengan air mata dan kekecewaan, bukan berarti kita semua gak bisa. Kamu sadar gak? Kamu sekarang ada di mana? Kamu sekarang ada di ujung, di halaman terakhir. Ya sebentar lagi buku itu akan kamu tutup. Kamu tahu maksudnya apa? Kamu sekarang ada di bab akhir. Bab yang dimana mungkin di bab akhir ini, bab yang paling banyak membuat kamu sedih, hancur, kecewa, dan lain sebagainya. Dan di satu bab ini, semua ujian dan kehidupan kamu lebih berasa daripada bab-bab sebelumnya. So, kenapa aku bilang gini? Mungkin karena di bab akhir kita akan menemukan di mana ya itu segala puncak-puncaknya itu terjadi. Jadi ya segala hal penutupan semuanya mungkin ada di bab tersebut. Di bab akhir yang dimana sebentar lagi akan kita tutup. Dan kita sudah berada di halaman akhir. Coba deh, kalau misalnya kamu membuka bab awal hingga kamu sekarang udah ada di bab akhir, pasti ceritanya itu setiap judul berbeda-beda kan? Setiap isi dari bab tersebut juga berbeda. Itu sama seperti apa? Sama seperti kehidupan kita. Kita semua memiliki babnya tersendiri, memiliki buku ceritanya tersendiri. Dan setiap
cerita tersebut itu juga memiliki alurnya tersendiri. Ya kan? Dimana dari sebuah buku itu terdapat awalan, dan dimana dari akhir sebuah buku itu terdapat penutupan. Layaknya tahun, di bulan awal, ya kita akan mengalami hal-hal yang dimana itu kita buka lembaran baru. Dan ketika kita udah di penghujung bulan, atau penghujung tahun, kita udah ada di bab terakhir yang dimana itu berisi tentang penutup. Sekarang aku tanya, bagaimana penutupan cerita kamu di tahun ini? Apakah semuanya baik? Apakah ada hal-hal yang dimana itu nggak bisa kamu sampaikan karena kamu ngerasa bahwa semua terlalu berat untuk kamu bisa sampaikan? Gak apa-apa, kamu sampaikan aja. Aku tahu kok, setiap orang itu memiliki akhir ceritanya tersendiri. Dan mungkin kita semua pasti akan merasakan yang dimana pengen banget deh rasanya nutup di tahun ini tuh dengan sesuatu hal yang baik. Melupakan segala sesuatu yang udah terjadi selama ini. Entah itu dari rasa sakit hati, kehilangan orang-orang, atau hal-hal yang bikin semuanya tuh kacau dan hancur. Pasti itu kan rasanya susah banget buat diungkapin. Dan ya, kita sebagai manusia cuma pengen sembuh dari semua hal yang udah terjadi, dan membuka lembaran baru dengan kondisi fisik, hati, pikiran, mental, dan semuanya itu dalam keadaan yang baru. Memang gak mudah untuk melewati di setiap babnya. Memang gak mudah untuk ada di akhir dari sebuah buku, yaitu bab akhir, yaitu penutup. Dan ketika semua udah dilalui, cerita yang udah kita jalani, udah kita rangkai, dan sekarang kita sudah ada di akhir. Semua hampir usai. Semua perjalanan hampir selesai. Dan gak kerasa, ternyata waktu berlalu begitu cepat ya. Gak kerasa semua sudah hampir usai. Dan ya aku merasa bahwa di tahun ini banyak sekali pelajaran yang bisa aku pelajari. Dan ya di tahun ini juga walaupun berat dan berantakan, aku menemukan versiku yang paling kuat. Aku kuat, aku bisa, aku mandiri, aku sehat, aku bahagia, aku hebat karena mampu bertahan sejauh ini. Iya, bukan karena diriku, tapi karena Tuhanlah yang selalu membantuku. Memang bukan tahun terbaik, tapi tahun ini tuh udah mengajarkan aku banyak sekali hal, terutama tentang bagaimana jadi dewasa yang sebenarnya. Thanks for myself, kamu hebat telah berhasil melewati banyak hal. Hal-hal yang dimana tidak aku sangka, hal-hal yang dimana selalu aja aku menganggap bahwa aku gak bisa melalui semuanya dengan baik. Ternyata di setiap bab yang selama ini aku jalani, dan ya banyak sekali kecemasan, aku berhasil ada di titik akhir ini. Dan untuk para pemberi luka dan segala obatnya, aku cuma ingin berpesan bahwa sekarang aku telah sampai di penghujung tahun. Tidak pernah menyangka akan sampai di titik ini. Bertemu kalian ternyata ada hal yang paling membahagiakan. Tahun ini aku banyak bahagia dari kalian, karena tahun ini udah hampir usai. Sampai di penutupan ceritanya, maka aku juga akan menutup lembaran buku. Aku gak pernah bisa janji untuk melepas dan membiarkan semua lembarannya terbang begitu bebas, menuju langit, dan kembali berlayar menuju pelabuhan baru. Aku selalu kasih kalian closure sebelum aku pergi. Tapi kali ini aku akan ikhlas jika kalian pergi tanpa closure. Terima kasih sudah menjadi manusia paling hebat yang pernah aku punya. Selamat berlayar dan berlabuh. Terima kasih sudah membawa aku sejauh ini dengan cerita yang kalian yakini. Terima kasih karena udah hadir orang-orang hebat, orang-orang sekitarku yang sudah ada di proses pendewasanku. Kalian semua hebat. Dan semua tidak terlepas dari kehebatan diri sendiri yang mampu bertahan hingga akhir ini. Gak kerasa memang
Semua sudah berhasil dilalui. Dan halaman terakhir yang kita miliki yaitu bagaimana akhir dari cerita tersebut. Ibaratnya seperti ya rangkuman atau apa sih kalau di sebuah buku tuh, intinya itu ya pokoknya intinya dari semua hal yang udah kamu lalui selama ini, bagaimana akhir dari ceritamu. Halaman terakhir yang saat ini sedang kamu tempati, apakah semua masih terlihat kosong? Kalau memang semua masih terlihat kosong, kamu bisa isi di halaman berikutnya, di lembaran baru, di tahun yang akan datang. Dan semua diawali dengan sesuatu hal yang baik juga. Dan semoga akan berakhir dengan kebaikan juga. Dan kebahagiaan tentunya. Kalau kamu pengen nyampein sesuatu ke diri kamu sendiri, kamu pengen bilang apa? Pengen bilang apa? Kalau aku pengen bilang bahwa aku sangat berterima kasih kepada Tuhan karena selama ini udah menemani aku di setiap proses pendewasaan aku, di setiap ujian yang Tuhan berikan, dan semua bisa aku lalui dengan baik. Aku cuma pengen berterima kasih sama orang-orang sekitar aku yang udah ada di proses pendewasaan aku, di jatuh bangunnya aku, kedua orang tua aku, dan semuanya. Dan terutama aku mau terima kasih sama diri aku sendiri karena udah berjuang sampai hari ini, melewati badai, melewati masa sulit, dan melewati masa yang dimana itu cukup berat untuk aku jalani. Untuk diriku, terima kasih banyak ya, karena engkau telah berhasil melewati semuanya dengan baik. Karena engkau telah berhasil mematahkan kalimatmu sendiri, yang dimana aku tidak sanggup menjalaninya, tapi ternyata aku sanggup hingga aku ada berada di halaman terakhir. Halaman yang sebentar lagi akan aku tutup. Dan aku telah berhasil menyelesaikan satu buku dari banyaknya bab yang sudah aku lewati. Dan semua telah berhasil aku rangkum dengan baik. Walaupun banyak sekali hal-hal yang tidak terduga terjadi, tapi aku sangat bangga dan bersyukur atas hidup yang aku jalani. Terima kasih ya, karena udah berjuang sampai hari ini. Dan buat kalian semua, aku juga bilang kenapa kita tuh harus lebih banyak bersyukur dan berterima kasih sama diri sendiri. Karena yang akan ada untuk kamu, itu diri kamu sendiri. Mau sesedih apapun kamu, mau sekacau apapun hati kamu, dan seberantakan apapun kamu harus bisa mengembalikan semua itu dengan baik. Jangan terlalu berlarut-larut dalam keadaan yang kurang baik, karena hal tersebut akan membuat diri kamu juga semakin tidak baik. Ya, aku yakin dan percaya kok kalau kamu bisa melewati semuanya dengan baik. Dan aku cuma mau berpesan, mari kita tutup halaman ini dengan sesuatu hal yang mungkin itu bisa menjadikan di kita tuh sebagai pelajaran di masa depan nanti. Kita nggak akan ada yang tahu akan ada kejadian apa, akan ada hal apa di masa depan nanti. Dan semoga semua yang terjadi di tahun ini tuh bisa dijadikan pelajaran. Dan nggak kerasa semua udah ada di titik akhir. Dan ternyata aku cukup kuat untuk melewati semuanya. Melewati badai, rintangan, dan semua yang selama ini selalu aja menerjangku. Kita semua pasti pernah kok merasakan yang namanya hancur, sedih, kacau, dan semuanya. So, tetap semangat menjalani hari ya. Dan sekarang masa kamu udah usai. Masa-masa orang yang menyakiti kamu buang. Jangan kamu pikirkan lagi, jangan kamu rasakan lagi. Kalau emang kamu masih merasa bahwa kamu belum bisa lupa sama seseorang, it's okay, gak apa-apa. Tapi setidaknya kamu udah berusaha untuk melupakannya. Dan kita harus bisa memaafkan orang-orang yang udah nyakitin kita. Biarin aja mereka mau nyakitin kita. So yang penting kita tetap pada pendirian kita, yaitu tetap berbuat baik. Dan jangan capek jadi orang baik. Walaupun memang capek sih, tapi semua itu akan berbalik ke diri kamu. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak kamu sangka-sangka.
Dan Tuhan itu sayang sama kamu. Oke? Jangan lupa selesaikan halaman terakhir dengan kebahagiaan ya. Kalaupun memang kamu ngerasa kamu gak bahagia, ya bukan berarti kamu manusia yang tidak diberikan kebahagiaan. Kamu diberikan kok. Cuman memang mungkin kebahagiaan kamu ada di bab berikutnya, di buku berikutnya, di cerita berikutnya, dan juga di bab berikutnya. Oke? Karena pasti setiap buku memiliki judul yang berbeda-beda kan? Dan setiap bab juga pasti sama. Jadi jangan pernah capek jadi orang baik, tetap semangat, jangan pernah lelah ya. Walaupun aku tahu, pasti kamu capek banget ya. Pasti mungkin akhir-akhir ini kamu lagi dipaksa untuk kuat. Padahal banyak sekali kekecewaan yang selalu aja datang. Banyak sekali air mata yang selalu aja tumpah. Tapi lagi dan lagi, dunia dan keadaan memaksa kamu untuk tetap kuat. Kamu didewasakan terus oleh keadaan. Walaupun kamu rasanya capek banget sama semuanya. Gak apa-apa. Setidaknya kamu udah berhasil melewati semuanya dengan baik. Kamu udah hebat. Gak perlu pengakuan dari orang lain kayak, kamu hebat banget ya. Kamu hidupnya berat tapi kamu bisa. Gak perlu. Gak usah. Cukup kamu lakukan yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Dan jangan pernah merasa kalau hidup kamu tuh gak bahagia. Kamu bahagia kok. Ya, suatu saat nanti Tuhan akan memberikan kamu kebahagiaan. Jangan lupa berterima kasih ya sama diri sendiri. Dan semoga di masa yang akan datang, di cerita berikutnya atau cerita yang baru, kamu bisa jauh lebih bahagia. Dan apapun yang udah terjadi sama diri kamu, itu kamu jadikan pelajaran aja. Karena semua yang terjadi juga itu kan bukan keinginan kamu, ya kan? Cukup kamu jadikan pelajaran aja, jangan kamu sesali. Makasih ya, aku seneng banget karena di tahun ini aku bisa lebih banyak mengenal karakter kalian seperti apa. Walaupun aku gak bisa tahu, tapi setidaknya ya aku seneng bisa jadi bagian dari kehidupan kalian, yang dimana aku bisa selalu nemenin waktu malam kalian. Semoga kalian gak kesepian lagi, gak sendirian lagi. Oke? Walaupun tahun ini berat, tapi aku yakin kok, pasti di tahun ini kamu menemukan versi kamu yang paling kuat. Iya kan? Makasih ya udah jadi bagian dari podcast teman tidur dan podcast tentang luka yang tersedia di Spotify. Aku seneng banget karena ya di tahun ini juga Tuhan memberikan aku banyak sekali kebahagiaan. Yang dimana setiap aku menjalani semuanya itu aku jalani dengan penuh ketenangan hati, kelapangan dada, dan semuanya. Walaupun semua itu berat, tapi aku yakin semua akan indah pada waktunya. Jadi jangan pernah menyesali akan hidup yang kamu jalani ya. Gak boleh, harus lebih banyak bersyukur, oke? Dan aku juga mau ngingetin satu hal. Jangan lupa buat dengerin episode lainnya tersedia di Spotify. Kalian bisa search aja di pencarian tentang luka, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Ya, oke? Jangan lupa follow juga podcast tentang luka di Spotify dan Instagram aku. Kalian bisa berbagi cerita kok dengan aku, supaya kita bisa lebih dekat lagi dan bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi sama diri kamu. Oke? Jangan pernah bosan sama podcast teman tidur. Semoga di kedepannya nanti podcast teman tidur bisa menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Kalau memang dirasa kurang baik, aku minta maaf ya. Dan makasih buat kalian semua manusia-manusia hebat yang udah bertahan di kehidupan kamu yang sedang kamu jalani walaupun berat. Kalian semua manusia-manusia yang hebat. Dan terima kasih sama diri kamu karena kamu udah berjuang dan udah menjadi hebat untuk diri kamu sendiri. Oke? Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, di cerita yang baru, dan mungkin itu ceritanya bisa lebih
ngena lagi ke perasaan kalian dan bisa related banget sama apa yang kamu rasain. So, jangan pernah patah semangat dan tetap berbuat baik walaupun orang-orang jahat sama kamu. Oke? Jangan lupa bahagia. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Semen Tidur. Dah.